Ya anak muda kita nggak punya mimpi lah, gampangnya kayak begitu. Ya sorry ya. Gue berharap nih surveinya Mas Burhan ini salah gitu. Tapi dari hasil survei ini gue melihat, wah ini nggak punya apa ya, nggak punya mimpi. Orang teriak-teriak industri 4.0, orang teriak-teriak ini itu. Welcome to Total Politik. Kali ini kita ngobrol lagi di konten ngomong sendiri. Seperti biasa ada suara-suara jangkrik, ada suara-suara yang memberikan ketenangan dan keteduhan di malam yang dikaruniai oleh semesta ini. Kurang kopi aja nih, senjanya udah kopinya jadi kurang nih, nggak ada kopi nih di sini. Dan dan kali ini gue akan ngebahas sebuah isu yang belakangan cukup heboh, yaitu rilis survei Indikator Indonesia. Ya, Indikator ini sebuah lembaga pollster yang melakukan pengukuran terhadap opini publik terhadap isu-isu apapun. Dan kali ini salah satu data yang dirilis Indikator adalah mengenai elektabilitas calon-calon presiden untuk 2024 nanti. Dan sekarang gue mau melakukan sejenis unboxing lah terhadap hasil survei dari Indikator ini gitu. Nah, sebelum masuk ke situ gue ingin memberikan sebuah pengantar dulu. Kalau dulu zaman kuliah di sosiologi UI, gue cukup banyak mendapatkan mata kuliah yang berkaitan dengan statistik sosial dan melakukan pengukuran statistik. Itu kita cukup cukup intens di jurusan gue dulu, dan bahkan kecenderungannya memang sosiologi UI itu mazhabnya agak kuantitatif gitu. Kuantitatif itu kaitannya dengan sebuah metode untuk mencari kebenaran gitu dengan menggunakan ukuran-ukuran statistik lah. Gampangnya kayak begitu. Kalau lu mau penjelasan lebih detail silahkan lu googling sendiri, belajar di internet itu ada. Nah, sebelum masuk ke dalam penjelasan gue mengenai survei yang dilakukan oleh Indikator Indonesia ini, yang mana direkturnya adalah Pak Burhanuddin Muhtadi, seorang konsultan politik dan juga punggawa lembaga pollster pengamat politik yang sangat kondang gitu di perpolitikan Indonesia. Semua acara talk show politik kayaknya belum sah gitu kalau belum ada komentarnya beliau. Makanya di Total Politik biar sah juga gue sempat undang Mas Burhan untuk juga gue wawancarai via Zoom waktu itu. Dan pertama, dari hasil survei ini gue melihat agak sayang gitu loh. Maksud gue bukan surveinya jelek, tapi yang dipublis adalah informasi yang ada informasi yang lebih penting yang dibutuhkan untuk tahu bagaimana peta pemilihan presiden di 2024 nanti. Yang mana informasi itu gak dibuka di hasil rilis survei ini, yaitu soal approval rating atau kesukaan gitu. Kalau approval rating itu kan untuk yang sedang menjabat, yang mana Pak Jokowi, bagaimana approval ratingnya itu dibuka di sini. Tapi yang memperlihatkan likability gitu atau kesukaan dari si responden terhadap kandidat-kandidat ini nggak dibuka. Jadi kalau kita tahu kesukaan itu, kita akan tahu proyeksinya nanti seorang kandidat itu bisa mendapatkan suara hingga berapa persen gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau gue selalu melihat survei itu tidak melihat pada angka elektabilitasnya terlebih dahulu, tapi gue melihat bagaimana faktor-faktor lain dan opportunity lain sehingga seorang kandidat ini mampu untuk mendapatkan mendapatkan dukungan dan suara yang optimal di dalam pemilu nanti. Kan pemilunya masih 3 tahun lagi kan. Nah, tapi potensi-potensi itu dapat kita ukur apabila kita tahu approval rating atau likabilities dari masing-masing kandidat di sini gitu.
bagaimana kesukaan publik terhadap masing-masing nama yang disebut gitu. Dan data itu tidak dipublikasi. Gua duga mungkin itu kesepakatan indikator dengan kliennya atau dengan orang yang mendanai survei ini, bahwa ada data-data yang akan dibuka itu cuma bagian ini, atau memang selalu dalam surveinya indikator yang dipublikasi bagian ini gitu, cuma bagian elektabilitas. Kalau elektabilitas itu kan pertanyaannya gini, kalau di dalam survei, jika pemilu dilakukan pada hari ini, siapa calon yang akan Anda pilih gitu. Let's say misalnya gua sebut nama Sandiaga Uno atau Ridwan Kamil atau Prabowo, atau gua sebut Anies Baswedan gitu. Tapi kalau pemilunya besok kan belum tahu, gua akan mencoblos orang yang sama. Ya. Nah, itu bisa ketahuan polanya apabila gua memiliki kesukaan gitu. Misalnya gua gak suka Ganjar, tapi gue suka Sandiaga Uno, gue suka Prabowo, gue suka Ridwan Kamil gitu. Nah, besok karena ada isu-isu tertentu, pilihan gue bisa swing ke yang lain gitu. Nah, jadi disinilah kita bisa tahu potensi dari seorang kandidat di dalam pemilu, sebesar mana dia bisa mendapatkan suara apabila itu di scratch gitu, ditarik gitu, dia sampai mana nih titiknya. Popularitas juga nggak ada datanya gitu, seberapa populer orang-orang ini juga nggak ada. Ini hasil akhir yang ditampilkan gitu. Gua nggak tahu apakah memang tradisinya di indikator seperti itu, tapi kalau gua dapat hasil survei dari teman-teman yang pesan survei, itu data-data itu kelihatan semua, sehingga lu bisa tahu gitu popularitasnya setinggi apa, terus kemungkinan orang suka dia sejauh mana. Dan bahkan kalau lu bikin survei itu dan lu pesan survei, itu lu bisa tahu kantong-kantong suara mana yang alat peraga lu harus diperbanyak gitu. Itu bisa tahu tuh dari hasil survei tersebut. Makanya bagi gua survei itu lebih kepada upaya untuk memetakan strategi, untuk memetakan opportunity dari kemungkinan dari nama-nama yang disebutkan gitu, ketimbang untuk tahu ini, nama itu, nama itu yang kuat. Itu karena itu kan bisa berubah, karena itu proyeksinya apabila pemilu itu dilakukan pada hari ini. Tapi kesukaan itu jarang bisa berubah. Agak susah orang yang tadinya suka Mas Anies tiba-tiba benci Mas Anies, suka Mas Ganjar gitu, agak susah gitu. Nah, juga orang yang tahu jadi nggak tahu itu lebih susah lagi gitu. Gue udah tahu Mas Anies gitu, itu pasti gue susah untuk melupakan nama Anies Baswedan gitu. Apalagi gue pernah memilih Mas Anies gitu, untuk memilih lagi mungkin gue mikir-mikir gitu ya. Tapi kalau untuk gue suka sama dia, mungkin gue udah pernah suka gitu, dan gue pernah tahu. Nah, untuk melupakan itu tidak mudah gitu. Jadi yang paling tetap itu adalah popularitas. Kalau lu sekali udah populer itu akan tetap gitu, yang lebih established, lebih stable. Yang kemudian itu agak tetap itu kesukaan. Jadi mungkin gua akan berubah, tapi banyak faktor-faktor yang menentukan bagaimana gua akan berubah. Nah, yang paling dinamis itu sebenarnya elektabilitas, yang mana data yang ditunjukkan di sini itu sangat dinamis. Jadi ada faktor-faktor penggeraknya sehingga orang menentukan pilihan. Jadi orang menentukan pilihan tuh variabelnya itu banyak sekali. Sangat kompleks, sangat susah untuk diprediksi apabila kita tidak melihat faktor-faktor lain yang menentukan elektabilitas tersebut gitu. Begitu sih. Ini baju gue Malaysia nih. Malaysia, truly Asia. Habis ini gue dibully. Jadi 55. Jadi gitu. Gak ada hubungan sih omongan gue sama baju Malaysia. Tapi kan gue lihat di sini ada layar nih. Ya kenapa gue pakai kaos Malaysia ya? Gue juga mikir. Jadi itu ya prinsip utamanya. Nah, kedua, kalau lu belajar statistik, terutama variabel yang discrete atau variabel yang
kategorik ya, categorical. Nih kita sebelum membaca survei ini, kita harus dudukkan dulu nih pemahaman kita dalam membaca statistik nih ya gitu. Jadi kalau datanya itu kategorik, nah gue harus bedain nih kategorik sama kontinum. Kontinum itu data yang sifatnya yang interval gitu ya. Ini variabelnya nominal nih. Kalau variabel interval itu ada variabel A lebih tinggi daripada variabel B. Misalnya pemalu gitu, habis itu muka tembok gitu misalnya. Jadi itu ada frekuensi gitu ya. Atau misalnya gue contohin tidak setuju sulit banget gitu. Itu tingkat kesulitan. Jadi ada level gitu. Kalau variabelnya interval, nominal, ordinal atau rasio gitu ya. Jadi ada interval. Tapi kalau ini variabel nama-nama capres itu kategorik, itu horizontal, setara gitu. Jadi Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, Prabowo, semuanya dianggap setara, sama-sama politician. Nggak ada yang lebih tinggi satu sama lain gitu. Nah, apabila kita membaca hasil temuan data ini, itu prinsip statistik itu untuk melakukan generalisasi gitu. Jadi data itu harus digeneralisir. Jadi biasanya orang akan membaca data misalnya Anies Baswedan 40% misalnya, terus Ridwan Kamil 20, Sandi 20, Prabowo 20 gitu misalnya. Masyarakat Indonesia atau anak muda cenderung memilih Anies Baswedan gitu. Cara membacanya kayak begitu karena ada kecenderungan dari data itu, tendensi dari data itu yang memberikan sebuah penjelasan gitu. Nah, kalau kita lihat dari nama-nama capres yang muncul di dalam survei indikator ini, yang paling nomor 1 itu Anies Baswedan 15,2%. Nomor 2 itu Ganjar Pranowo 13,7%. Ridwan Kamil 10,2%, Sandiaga Uno 9,8%, Prabowo itu 9,5%, Agus Harimurti Yudhoyono 4,1%, Erick Thohir 1,5%, Tito Karnavian 1,2%, Puan Maharani 1,1%, Gatot Nurmantio 0,8% dan seterusnya gitu. Jadi ini kalau kita melihat datanya seperti ini ya, kalau pada umumnya orang akan menginterpretasikan bahwa elektabilitas Anies yang paling tinggi gitu. Memang interpretasi kalau kita lihat yang paling tinggi memang Anies Baswedan. Tapi kalau kita ingin mencari sebuah kesimpulan statistikal, kita akan melihat bahwa tidak tahu dan tidak menjawab itu 30,5%. Sangat jauh jaraknya dari 15,2% yang mana itu elektabilitas tertinggi yaitu Anies Baswedan di kalangan anak-anak muda Indonesia gitu. Nah, jadi dari hasil data ini bisa disimpulkan bahwa anak muda Indonesia cenderung belum menentukan pilihannya dalam pemilu gitu. Jadi kesimpulan yang paling tepat secara statistikal seperti itu sebenarnya. Jadi dalam pemilihan presiden nanti gitu, semua capres itu menghadapi pasar bebas yang mana pemilihnya sekitar 49%, hampir 50% itu pasar bebas ya, yang mana belum memiliki kecenderungan belum menentukan pilihan di dalam pemilihan presiden gitu. Jadi itu yang tampak dari data ini kecenderungannya. Karena apa? Karena 16,5% ke 30,5% itu, 6,5 ke 30,5 itu jaraknya jauh banget. Berapa tuh jaraknya tuh? Nah, jadi menurut gua kalau jaraknya masih dikit gitu, misalnya Anies Baswedan ini 25%, jaraknya di bawah 10%, nah itu masih bisa kita bilang kesimpulannya bahwa anak muda Indonesia cenderung memilih Anies Baswedan gitu. Nah, tapi ini jaraknya kejauhan ke tidak menjawab dan tidak tahu ini, undecided-nya terlalu besar. Bahkan dengan pilihan yang begitu banyak, undecided-nya masih begitu besar gitu. Pilihannya ada berapa ini? Banyak sekali nih, 10 lebih.
Dan dengan 10 pilihan pun undecided masih tinggi gitu. Yang mana di kondisi real pemilu presiden 10 pilihan tuh nggak mungkin. Gitu. Nah tapi di survei ini mungkin nih dibikin 10 simulasi dan mana kecenderungannya masih tidak menjawab dan tidak tahu gitu. Nah inilah yang 17 nama nih, 17 nama aja itu masih 30%-an. Coba ini dikurangin jadi 10 nama. Ini biasanya ada nih 10 nama nih biasanya, tapi kayaknya nggak dipublis deh survei 10 namanya. Biasanya ada 10 nama, ada 5 nama. Itu simulasinya ini berpasangan dengan segini. Nah makanya Anda kalau ingin tahu surveinya seperti apa, pesan survei. Nah jadi ini kecenderungannya kalau kata data kategorik dan membaca data statistik, ngelihat angka yang paling tinggi dan ini karena ini statistiknya frekuensi ya. Kalau frekuensi, data frekuensi ya, N itu sampel, N kecil itu sampel persatuan. Kalau N besar itu frekuensi keseluruhannya gitu. Nah, jadi dari semuanya ini ya itu yang mencoba untuk kalau ini kita gunakan untuk N besar mewakili populasi gitu ya. Itu kesimpulannya adalah itu mostly kecenderungannya anak muda Indonesia belum punya capres. Jadi itulah kesimpulannya sebenarnya, bukan Mas Anies yang paling tinggi gitu. Nah, gue masuk ke yang kedua. Kedua ini lebih radikal lagi gitu surveinya. Ini pilihan partai. Dalam temuan pilihan partai di kalangan anak muda oleh indikator, di sini ditemukan bahwa dari semua partai itu disebutkan yang nomor 1 itu Gerindra 16%, terus PDIP 14,2, Golkar 5,7, PKS 5,7, Demokrat 5,3, Nasdem 2,8, PKB 2,7, PAN 1,2, P3 0,9, PSI 0,8, Berkarya 0,7, Perindo 0,6, Hanura 0,3 dan seterusnya. Ya, di sini sebut nama partai. Nah, di sini juga kalau yang paling tinggi memang Gerindra jadinya temuannya. Bahwa anak muda elektabilitas di pemilih muda itu Gerindra. Tapi kalau disimpulkan ya, data ini tidak tahu dan tidak menjawabnya itu 42,8%. Jauh sekali gitu jaraknya dari 16% ke 42 gitu. Jaraknya sekitar 24 gitu jaraknya ini. Lebih ya, 24, 26 jaraknya. Antara 16 ke 42,8%. Jadi balik ke cara menyimpulkan tadi bahwa anak muda cenderung juga tidak memiliki pilihan partai politik. Jadi memang partai politik ini pasar bebas nih gitu. Dari 42% ini lu bayangin aja. Kalau dari tidak tahu tidak menjawab ini tiba-tiba jatuh hati ke PAN gitu ya yang 1,2%, 10% aja. Jatuh hati ke PAN udah 11,2%. PAN bisa masuk partai besar, 5 besar nasional gitu. Atau tiba-tiba jatuh hati sama PSI 10%, tiba-tiba PSI juga bisa jadi partai besar nasional atau P3 10% jadi 10,9 P3-nya gitu. PKB dapat 10% aja dari 42 itu jadi 12,7. Bayangin Demokrat dapat 10% gitu. Lebih gede daripada PDIP nih. Survei ini Demokrat. Begitu. Jadi ini artinya nggak kalau secara statistik ini diterjemahkan, diinterpretasikan bahwa anak muda cenderung tidak memilih partai juga di Indonesia. Cenderung tidak mau menunjukkan pilihan politiknya. Ini ada masalah gitu. Pertama masalahnya pemilu masih lama ya. Jadi orang masih mau ukur-ukur gitu. Nah, yang kedua masalahnya juga bisa jadi ada problem struktural. Image partai politik yang mana di sini juga temuan lain partai politik yang institusi yang paling tidak dipercaya gitu. Jadi banyak juga anak muda yang tidak mau
mengasosiasikan dirinya dengan partai politik. Ini artinya partai politik di Indonesia itu cuma hadir di saat pemilu. Kalau nggak pemilu orang nggak nganggep partai. Tapi celakanya ya di kertas suara kita cuma ada partai. Kita nggak bisa pilih ormas, bos, di kertas suara. Kalau ada ormas gue coblos ormas. Apa kayak gitu ormasnya? Muhammadiyah kayak PBNU atau apalah gue mikir. Jadi itu yang menjadi problem, salah satu problem menurut gue. Jadi temuan ini anak muda bukan cenderung memilih Gerindra juga, bukan cenderung memilih PDIP juga di sini. Kesimpulannya anak muda cenderung tidak punya pilihan. Dari semua partai itu udah dijebretin, bahkan PSI misalnya partai yang jual-jual anak muda juga ternyata nggak menjadi pilihan bagi anak muda, terbukti dari hasil survei ini gitu. Survei ini memperlihatkan merepresentasikan bahwa yaitu tidak ada pilihan anak muda di dalam partai politik. Jadi memang keterlibatan anak muda dalam partai politik itu masih sangat minim gitu. Kalau kita baca hasil survei ini. Oke, gue lanjut di yang selanjutnya juga nih. Masalah paling penting untuk diselesaikan. Paling tinggi itu menjawab prioritas pertama itu penanganan wabah COVID, kedua itu manajemen dan pertumbuhan ekonomi, ketiga kemiskinan, keempat pengangguran. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran ini udah selalu menjadi masalah utama. Tetapi yang menjadi persoalan di sini adalah ada sekitar 65,3% tidak menjawab dan tidak tahu gitu. Ya, untuk pilihan ketiga itu. Jadi besar sekali gitu untuk pilihan ketiga itu nggak menjawab. Jadi prioritas utamanya itu cuma, artinya anak muda itu nggak banyak problem di kepalanya itu gitu. Jadi kalau kita lihat dari hasil survei ini, pilihan satu oke, dia jawab semua gitu ya. Pilihan satu itu yang tidak menjawab itu cuma sekitar 2,9% ya. Jadi dia nggak anggap nggak ada lah masalah-masalah yang penting gitu. Ada 2,9%. Jadi kecenderungannya masih di pilihan pertama cenderung memilih penanganan wabah virus COVID ini jadi persoalan gitu. Nah di yang kedua juga gitu ya, masih melihat bahwa yang paling tinggi itu COVID ya. Nah yang ketiga ini nih, jadi pilihan ketiga ini cenderung adalah, nah jadi dari data ini bisa disimpulkan bahwa di kepala anak muda hari ini gitu cenderung tidak punya pemetaan masalah yang ada di Indonesia gitu. Cenderung tidak banyak masalah Indonesia ini ada yang dianggap masalah di Indonesia, bahwa pertumbuhan ekonomi, terus pemulihan COVID gitu. Jadi kecenderungannya melihat isu-isu yang betul-betul menjadi wacana dan pembicaraan publik gitu. Jadi mereka cenderung tidak menjadi tidak memiliki isu sendiri gitu dalam ya. Jadi lu bayangin ya, dia tidak punya pilihan parpol, cenderung nggak punya pilihan parpol, cenderung nggak memiliki pilihan capres juga gitu, ya kan? Dan yang ketiga cenderung menjadikan masalah-masalah yang menjadi pembicaraan di TV itu yang menjadi permasalahan utamanya. Kan media hari ini membahas masalah COVID dan pertumbuhan ekonomi ini nggak habis-habis gitu. Jadi itu problem utamanya, dan dia tidak melihat, cenderung tidak memiliki masalah lain selain yang menjadi pembahasan di berbagai macam di ruang publik. Jadi gue melihat bahwa dari hasil survei ini bahwa anak muda Indonesia memiliki kecenderungan untuk let's say ikut arus gitu dari berbagai macam persoalan yang rame gitu.
dan tidak memiliki kemampuan atau keinginan untuk memperlihatkan keresahan yang genuine dari persoalan-persoalan mereka masing-masing gitu. Ini yang tampak gitu dari hasil survei ini. Jadi menurut gua sih apa ya? Pertama, hasil survei ini sulit untuk menjelaskan siapa yang paling kuat dalam pilpres, partai politik juga, dan juga yang ketiga, hasil survei ini tidak, yang paling nggak yang dipublis ya, gue nggak tahu yang nggak dipublis gitu. Paling tidak hasil survei ini yang dipublis ini memperlihatkan bahwa anak muda Indonesia cenderung tidak mampu untuk melakukan mendefinisikan masalah-masalah strategis yang akan menjadi sebuah agenda politik yang bisa dia wujudkan di kemudian hari. Ya anak muda kita nggak punya mimpi lah, gampangnya kayak begitu. Ya sorry ya, gue berharap nih surveinya Mas Burhan ini salah gitu. Tapi dari hasil survei ini gue melihat, wah ini nggak punya apa ya, nggak punya mimpi. Orang teriak-teriak industri 4.0, orang teriak-teriak ini itu cuma apa, muternya di kalangan elit tertentu aja, nggak menjadi sebuah pembicaraan yang masif di kalangan anak muda. Kalau lu mau Indonesia ini mengalami perubahan sosial yang cepat gitu, ya menurut gua insecurity anak mudanya harus dirangsang gitu. Jadi kita nggak ngelihat anak muda yang insecure, jadi udah nyaman aja sama situasi hari ini. Udah apa yang diomongin di negara ya udah itu juga menurut gua yang paling penting gitu. Tapi nggak punya keresahan eksistensial masing-masing gitu. Itu sih dari hasil survei ini hikmahnya. Mungkin Mas Burhan kemarin di presentasinya menginterpretasi, nah kalau gua mencoba mencari hikmah lain dari temuan data ini gitu. Oke, mungkin itu aja. Sampai jumpa lagi di konten ngomong sendiri berikutnya. Dah.